Shalom semuanya, selamat sore. Gimana nih kabarnya? Semoga semuanya sehat-sehat ya. Nah, hari ini aku mau sedikit sharing membahas tentang opportunity. Opportunity itu bahasa Indonesianya kesempatan. Banyak quotes bilang kesempatan itu nggak datang dua kali. Jadi kita harus manfaatin kesempatan yang ada. Nah, aku setuju banget dengan kalimat ini. Nah, sebelumnya kita buka Alkitab dulu yuk. Kita buka di 1 Samuel 13 ayat 14. 1 Samuel 13 ayat yang ke-14. Yang udah ketemu bisa kita baca dengan bersuara ya, karena kita mau memperkatakan firman. 1, 2, 3. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya, karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Nah, ini menurutku sebuah ayat teguran. Kenapa aku sebut teguran? Karena di sini ayat ini berkata, sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Nah, di sini aku umpamain kita itu kayak seorang raja yang memimpin sebuah kerajaan. Nah, kita tuh kan pasti punya sebuah karunia, talenta, kepercayaan, tanggung jawab yang orang kasih buat kita melayani Tuhan. Nah, itu merupakan kerajaan kita, harta kita. Nah, yang aku tangkap di sini adalah kalau kita nggak bisa jaga apa yang udah Tuhan kasih, Tuhan tuh bakal ambil gitu loh. Kayak ayat ini bilang, tetapi sekarang kerajaan tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjuk dia sebagai raja atas umatnya, karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Jadi yang aku tangkap di sini adalah kalau misalnya kita udah dikasih kepercayaan, kita udah dikasih tanggung jawab, oh kamu tugasnya ini ya, kalau kita nggak melakukannya, nggak ngikutin apa yang udah ditugaskan kepada kita, orang lain bakal kasih kepercayaan itu tuh ke orang lain lagi, kayak gitu, kayak orang yang bisa dia percayai selain kita. Karena apa? Karena dia udah nggak percaya sama kita, karena kita nggak melakukan tanggung jawab kita. Jadi bersyukurlah kamu kalau misalnya kamu di masa yang kayak gini, masa sulit kayak gini, kamu masih diberi kesempatan, diberi kepercayaan yang menurutmu tuh kayak sebenarnya tuh aku tuh kayak nggak bisa deh, tapi kenapa aku ya? Kadang kan kita merasa kayak kenapa kudu aku, kan ada dia yang lebih dari aku, ada dia yang lebih bisa dari aku, tapi kenapa dia milih kita? Ya karena itu, karena dia menganggap kita ini mampu dan dia percaya sama kita, makanya memberikan tanggung jawab itu kepada kita. Nah, selain jaganya, kita kan punya talenta, karunia yang udah Tuhan kasihkan. Kita bisa jaganya itu dengan kalian pasti semua tahu kan ya, kayak belajar lebih lagi, mengembangkannya. Tapi itu secara manusia. Secara manusia oke, kita ngelakuinnya dengan baik. Kita misalnya terlibat suatu acara itu sukses, oke, berarti kita melakukan tugas itu dengan baik. Tapi ada sisi lain yang harus kita kerjakan juga. Misalnya di sini kita pelayanan ya, kita diberi tanggung jawab buat melayani. Ya kita selain melayani orang, kita harus melayani Tuhan. Jadi tuh kan di Alkitab bilang, kerjakanlah sesuatu itu seperti kamu melakukannya untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jadi kamu melakukan semuanya itu buat Tuhan, jangan buat manusia, apalagi buat kamu sendiri.
biar kamu kelihatan mampu itu udah kelihatan gak bener. Jadi kalau kamu melakukan sesuatu itu, kamu udah dikasih tugas, kamu udah dikasih kepercayaan, ya udah lakukan dengan segenap hatimu, karena kamu cinta sama Tuhan, karena kamu mengasihi Tuhan. Makanya kamu melaksanakan semua yang sudah dipercayakan sama kamu itu dengan penuh cinta, dengan penuh kasih yang dari Tuhan. Itu wujud kasihmu ke Tuhan, kayak gitu. Selain itu, selain kita melaksanakan tugasnya dengan penuh kasih, ada hal yang harus kita lakukan juga. Kita mengasihi Tuhan dengan melakukan tugas yang udah Dia berikan. Tapi Tuhan tahu kalau kita benar-benar mengasihi Dia dari mana? Dari keseharianmu, dari jadwal-jadwalmu. Yang pertama, kamu mengutamakan Tuhan apa enggak? Yang kedua, kamu selalu menghadirkan Tuhan atas setiap kegiatanmu enggak? Ketiga, kamu melibatkan Tuhan enggak? Kayak gitu. Jadi tuh kita selain secara manusia kita mengembangkan segala sesuatu yang udah Tuhan kasih, kita juga harus mengembangkan yang ada di dalam diri kita ini, kayak gitu. Jadi kita lebih lakukan kegiatan yang bikin Tuhan senang. Aku pernah lihat di suatu media sosial, kalau kita baca Alkitab, kita penyembahan, itu gak bikin Tuhan tambah senang, tapi itu bikin kita makin cinta sama Tuhan. Jadi itu yang buat kita makin cinta. Jadi gimana caranya biar kita bisa melakukan tugasnya itu dengan penuh cinta? Ya kita harus mencintai dulu Tuhan kita harus mengasihi dulu Tuhan kita. Gimana caranya? Ya kalian tahu sendirilah ya. Ini udah sering banget kasih tahu. Jadi kalian udah paham gimana caranya kita biar bisa kita lebih cinta lagi. Ini teguran juga sih buat aku. Dan aku mau share ke kalian supaya kalian semua juga, bukan kalian semua, kita semua bisa belajar bareng-bareng tentang hal ini, kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita dikasih kepercayaan sama Tuhan, kalau kita nggak ngelakuin itu, Tuhan bisa kasih ke orang lain yang menurutnya itu pantas dapetinnya. Tuhan bakal pilih raja lain untuk memimpin kerajaannya, kayak gitu. Jadi kita ini kalau udah dikasih kepercayaan, ayo kita lakukan dengan penuh tanggung jawab, dengan penuh rasa cinta kita ke Tuhan, kayak gitu. Itu aja teman-teman yang mau aku sharing ke kalian, karena ini menurutku ini teguran buat aku, dan aku mau share ke kalian supaya kalian juga bisa mengoreksi juga. Siapa tahu kalian merasakan hal yang sama kayak aku, merasa ya kayak gini gitu. Ini yuk kita belajar sama-sama. Nah untuk sharingnya singkat aja karena biar kalian paham kali ya intinya. Untuk kok canggung banget sih ya ampun. Ayo bersyukur ya teman-teman, kita masih pandemi ini, kita masih sehat, kita masih punya orang-orang di sekitar kita yang sayang sama kita, orang-orang di sekitar kita yang masih sehat juga, kita masih bisa lakuin aktivitas kita walaupun lewat online. Bersyukur teman-teman, ini anugerah sih, karena gak banyak orang bisa dapetin apa yang kita dapat gitu loh. Karena hidup itu kan sawang sinawang ya, kadang kita merasa ini kok kayak gini ya, dan itu tuh hidup yang orang lain inginkan atas hidupmu. Bersyukur teman-teman untuk semuanya bersyukur aja. Itu pesan tersiratku. Oke. Terima kasih teman-teman. Semoga kita bisa ketemu ya. See you. God bless you.